A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Kebetulan hari ini udah masuk malam 21 ya kalau nggak salah ini, Masya Allah. Jadi semalam banyak banget malam, mungkin ya. Hari ke-21, semalam udah malam 21 ya. Jadi banyak yang habis iktikaf, terus sekarang jangan sampai ketiduran. Nonton dulu Islam Itu Indah sampai selesai. Bagus banget, tapi sebelum kita tausiah bareng sama guru-guru kita mendengarkan tausiahnya. Kita lihat dulu berita-berita yang mengawali hari kita ya, hari ini ya. Ada berita yang pertama tentang detik-detik gudang bahan peledak terbakar. Kita lihat beritanya, ini dia. Ya namanya musibah pasti nggak ada yang mau ya Ustadz ya. Ini kan hal-hal yang di luar dari nalar. Doa tolak bala. Oh. Nah, di sinilah pentingnya kita senantiasa mengingat Allah, berzikir. Dan kita tidak tahu bahaya itu kapan datangnya. Betul. Apapun yang terjadi ada peluang untuk terjadi bahaya. Dan namanya manusia pasti satu. Tidak luput dari salah dan lupa. Betul. Apalagi di sana ada granat Ustaz, itu nggak meledak kemana-mana itu. Ya Allah. Jadi mohon izin kepada semuanya, ayo sama-sama kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Amin. Mungkin ada kejadian yang akan menimpa kita tapi tidak terlalu buruk dibanding atas apapun yang akan terjadi. Amin. Karena kita memohon perlindungan kepada Allah. Semoga kalaupun ada korban itu menjadi pelajaran besar buat kita. Dan yang syahid, yang meninggal jadi syahid. Oh, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita lihat lagi ada berita yang berikutnya. Berita apa lagi? Tentang reaksi si Neni nih, pengasuh yang kemarin sempat viral ya. Aduh. Saat dikonfrontasi oleh orang tua dari si anak nih. Ada Agnia Punjabi, ini dia tayangannya nih. Kamu apa bilang? Dika! Buku aja. Buku tentang apa? Selama ini. Selama ini kamu bencana. Kamu bencana selama ini, habis ini ada polisi datang buat kamu. Habis. Ya Allah, iya habis. Hidupku habis. Kamu tak mau hidup Habis. Kamu ngomong baik apa sama kamu? Kamu tak perlakukan kayak manusia. Makan, duduk bareng. Karena cacat sedikit aku gak marah sama kamu. Jangan gitu lagi ya Mbak. Iya Ustadz Maulana ngelihatnya tuh sedih banget memang. Kalau bicara tentang anak, kalau disakiti itu ke dalam rasanya. Hati kita yang terluka sakit pasti, banget. benar, Makanya benar. gini, kepada semua orang tua dimanapun berada, yuk kita lebih hati-hati menjaga anak, memelihara anak. Karena gini, kadang-kala orang lebih menjaga tasnya, tidak mau dititipin tasnya kepada orang lain, tapi giliran anaknya dititipin. Makanya betul-betul kita harus pengawasan itu sangat penting, karena tanggung jawabnya sangat besar juga. Karena ada namanya trauma. Betul. Yang dia kasihani itu adalah ketika anak itu mengalami trauma, akibat sesuatu yang menimpa padanya. Betul. Makanya kepada semua orang tua juga ini pembelajaran. Dan nih kepada para pengasuh, hati-hati. Itu anak ya bukan aja tanggung jawab dalam tugas atau bisa jadi merusak lembaga yang menaungi di bawah naungan dia, ataupun pekerjaan yang dimana. Enggak semua sebenarnya. Betul, dan kita juga tidak semua. menyalahkan yang namanya orang tua punya kesibukan, dia harus menitipkan anaknya. Cuma masalahnya yang dititipkan anaknya ini harus amanah. Contoh Ustadz Maulana, nggak mau titipin tongkatnya. Tapi anaknya dititipin sama ibu si ya kan, ke Makassar. Enggak dong, saya selalu awasi, saya selalu nanya-nanya. Iya, tapi kan dititipin kan? Iya kan? Iya juga. Iya juga makanya. Makasih kan banyak. Percaya sama iya dia. makanya harus terpercaya. Makanya begini, tidak semua pengasuh begitu. Iya makanya betul. Makasih Ustaz Maulana. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang Masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Sebelumnya saya mau tanya, udah pada bayar zakat belum? Iya ya. Benar.
10 terakhir ini biasanya kita menunggu itikaf juga, termasuk zakat. Masya Allah. Nah sekarang nih jamaah yang penasaran, sebenarnya kira-kira yang zakat yang kita keluarkan selama ini diterima nggak sama Allah? Karena kan ada ijab kabulnya, ada segala macamnya. Tapi kan hati ini masih bertanya-tanya nih, sampai nggak kira-kira nih sama Allah nih? Daripada galau ya, mikirin zakat yang kita dibayar ini udah diterima sama Allah atau belum. Kita bahas aja tema kita pagi hari ini. Temanya adalah zakatku sampai nggak ya? Wah, dan Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini, tadi dulu saya perkenalin dulu dong. Iya, makanya kita bahagia banget. Nih buat jamaah Islam di sini datang yang ada di rumah, yang kita tunggu-tunggu dari Kementerian Agama hari ini datang ya perwakilannya dari Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Negara Agama ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada Bapak Profesor Dr. Haji Waryono MAG. Panjang ini namanya Pak. Kalau dari kementerian panjang-panjang ya namanya. Itu belum lengkap. Oh itu belum lengkap Pak? Belum lengkap. Manggilnya Prof. Itu belum lengkap Prof? Belum. Ada lagi apa lagi tuh? Waryono Abdul Ghafur. Oh Abdul Ghafur. Binnya belum? Belum lengkap lagi, masih ada lagi. Belum pakai bin. Ada Gusnya di depan. Masya Allah. Ada Ustadz Maulana, ada Prof Waryono, ada Habib Nabil, dan juga ada Ustadz Syah. Masya Allah. Prof, izin Prof, nih kita maju ke depan dikit nih Prof nih, berbicara tentang zakat nih, banyak yang nanya. Mas Fadli, zakat tuh bagusnya kapan sih? Awal Ramadan, tengah Ramadan, atau akhir Ramadan? Kita bicara afdol pasti kan pengen yang terbaik nih. Betul nggak Prof? Betul, mau izin penjelasannya Fadol Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pemirsa TV sekalian dimanapun berada, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang selalu ada di setiap bulan Ramadan ya. Betul. Karena itu pada kesempatan ini kesempatan yang sebaik untuk saya jelaskan bahwa yang dimaksud pertanyaan ini pasti pertanyaan zakat fitrah. Ya, Iya. pasti zakat fitrah. Karena zakat itu ada dua. Ya, zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kapan yang utama untuk dikeluarkan oleh para muzaki atau kita semua? Dalam fikih dijelaskan bahwa ada 5 waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan pertanyaan tadi yang utama itu kapan? Yang utama adalah ketika akhir Ramadan, ba'da maghrib, sebelum sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah. Meskipun demikian, jamaah sekalian, awal Ramadan boleh nggak membayar zakat? Tentu saja boleh. Begitu masuk Ramadan, kita menjalani awal Ramadan, Bapak Ibu jamaah sekalian boleh membayar zakat fitrahnya, disebut dengan takjil zakat fitrah. Artinya mempercepat zakat fitrah. Lah yang tidak boleh adalah ketika sudah lewat tanggal 1 Syawal. Ini tidak boleh ya. Jadi kalau sudah lewat 1 Syawal itu namanya waktu mahrumah untuk bayar zakat. Dan karena itu pasti zakat fitrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian terakhir ini mungkin juga perlu saya jelaskan, yang wajib kapan? Yang penting kalau sudah memasuki bulan Ramadan sampai nanti menjelang sholat Idul Fitri, itu jangan sampai kelewat untuk membayar zakat fitrah. Masya Allah. Jadi intinya adalah selama bulan Ramadan pasti diterima, yakin sama Allah. Insya Allah. Iya. Apa Tadi itu? 5 apa? 1. Jawaz. Jawas. Waktu mulai dibolehkannya bayar zakat. 1 Ramadan. Yang kedua? Yang kedua waktu nadab atau nafilah. Apa itu? Waktu disunahkan mulai Sunahkan. bayar Betul. Kapan zakat itu? fitrah. Itu mulai masuk Ramadan sampai kemudian menjelang. Awal. Iya Yang dari ketiga? awal Ramadan. Nah, yang ketiga adalah waktu wajib. Wajib. Ya wajib. Kapan itu? Yang penting di bulan Ramadan. Yang keempat. Yang keempat waktu karoha. Apa itu? Waktu makruh bayar zakat fitrah. Kapan itu? Yaitu setelah sholat id sampai habis tanggal 1. Wah. Yang terakhir, yang Yang kelima. terakhir itu adalah ba'da 1 Syawal. Yes. Nauzubillah, jangan tuh. Jangan sampai kelewat Nggak tuh, Ustaz. diterima. Tadi sudah terjawab semua pertanyaan Iya, Fadli. Masya Soalnya kalau tidak Allah. jelasin Nah, Prof, itu buat yang orangnya rese. buat yang pelupa, kalau bisa di awal-awal. Ntar kira habis akhir-akhir nggak tuh, ya Allah nggak bayar zakat jadinya. Itu bahaya itu ya, benar ya Prof ya? Karena itu terkait dengan puasanya. Masya Allah. Jadi kalau belum zakat fitrah, itu Ya. puasanya mudzabdzabin baina dzalik. Nauzubillah. Jadi masih
Katung-katung. Masya Allah. Itu Bro, orang- makasih banyak bro. Oke, Jazakallah terima khair kasih. ilmunya. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita ya. Kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang yang sempat viral nih. Ada antrian pembagian zakat sampai membeludak. Coba kita lihat ini di tayangannya. Viral antrian pembagian zakat membeludak di Banten, banyak warga jadi korban dilarikan ke rumah sakit. Beredar sebuah video yang memperlihatkan kerumunan warga untuk mendapatkan zakat membeludak viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @Facebook_Banten. Pembagian zakat di Desa Serdang, Kecamatan Keramat Watu pada Rabu 19 April sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ricuh. Beberapa warga dibawa ke rumah sakit di Serdang untuk mendapatkan perawatan. Informasi yang berhasil didapat, peristiwa itu terjadi akibat banyaknya warga yang mengantri untuk mendapatkan zakat di rumah Budi Talijaya, Desa Serdang, Kecamatan Keramat Watu. Jadi kalau Iya. saya komenti dulu ya. Oh iya, ini Boleh, tukang Ustaz. komentar nih. Sedekah itu harusnya diantarkan, bukan Oh. mereka yang datang. Jangan permalukan orang, Masya Allah. jangan menunggu orang meminta, tapi kita datangi. Kalau mau mengeluarkan sesuatu, kita yang ke WC. Oh iya benar. Bukan WC yang datang. Oh iya benar, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Nah nih buat jamaah Islam itu yang di rumah ya, tadi kita lihat tayangan barusan banyak banget orang yang pengen mendapatkan zakat. Cuma kita balik lagi nih ya, menurut agama ini sebenarnya golongan siapa aja sih yang mendapatkan zakat? Kalau kita lihat tadi kayaknya dengan segitu banyak orang kayaknya hampir semua golongan ada takutnya gitu loh. Nah bukan golongan yang ditentukan menerima zakat. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam, fadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru-guruku, Pak Prof, Ustaz Maulana, Habib Nabil, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. 8 golongan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asnaf, sebagai para penerima daripada sedekah zakat tadi. Zakat yang dikeluarkan dan diterima oleh 8 golongan ini. Yang pertama al-fuqara, mereka yang fakir. Mereka yang fakir adalah mereka yang memang benar-benar tidak memiliki kemampuan, benar-benar tidak memiliki penghasilan atau sangat minim sekali daripada kemampuannya, baik itu kemampuan ekonomi ataupun kemampuan jasmaninya. Kemudian ada al-masakin atau orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah mereka yang punya penghasilan namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, untuk kebutuhannya. Kemudian wal amilina 'alaiha, mereka yang amil dalam zakat tersebut, mereka yang mengerahkan jiwa dan raganya untuk menjaga hartanya orang-orang muslim untuk dibagikan kepada para asnaf tadi, para penerima daripada zakat. Berarti ada fakir, ada miskin, ada amil di dalamnya. Wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang muallaf, orang yang masih lemah imannya, meskipun kaya, kalau dia muallaf maka dia tetap dapat zakat. Kenapa? Karena menunjukkan Islam itu indah. Dia diterima di dalam Islam, dia diberikan hadiah, dia diberikan perhatian oleh orang-orang Islam. Karena orang yang muallaf otomatis terbuang daripada keluarganya yang masih berbeda keyakinan dengannya. Kemudian wafir riqab, mereka orang-orang yang berusaha memerdekakan dirinya dari perbudakan. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang yang tidak berdaya. Wal gharimin, orang-orang yang tenggelam dalam hutang, dan hutang ini memang benar-benar untuk kebutuhan sehari-harinya. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau mengeluarkan zakat, kalau ada pondok-pondok di dekat rumahnya, ada guru-guru mengaji,
ngaji, ada pesantren-pesantren mungkin kita bukan bantu buat bangunannya, tapi kita lihat guru-gurunya, mereka yang kekurangan, mereka mengerahkan harta jiwanya, waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat. Wa benis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan untuk mencari jalan Allah, mereka yang di jalan dakwah, mereka yang berada di perantauan, mereka jauh dari keluarga, jauh daripada penghasilannya, maka mereka juga termasuk ibnu sabil yang mendapatkan daripada zakat tadi sebagai asnaf. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah keluarga? Maka kalau keluarga maka double pahalanya. Keluarga yang tidak wajib dinafkahi. Karena ada yang wajib dinafkahi, anak, istri, orang tua wajib dinafkahi. Tapi paman, sepupu, kakak, adik, mereka ini kalau mereka masuk dalam 8 golongan tadi maka tetap bisa mendapatkan zakat, bahkan double pahalanya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat tadi mungkin ada orang-orang yang kayaknya orang kaya mukanya, mungkin dia mualaf gitu, kita husnuzon aja ya. Dari golongan tadi yang antrian tadi itu. Siap. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair ya. Ya ganteng, bersih. Mungkin dia tergantung utang. Oh iya, bisa jadi. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang mungkin sekarang lagi bingung ya dengan canggihnya teknologi. Banyak kalau dulu kita itu datang sendiri ke masjid ya menyerahkan, ini nama saya ya untuk menyerahkan zakat fitrah saya, ijab kabul pulang. Nah zaman sekarang ini kan banyak nih, mohon izin nih, ada aplikasi-aplikasi, ada yang bisa wah bayar zakat di sini, bayar zakat situ. Cuma memang aplikasi ini memang nggak semuanya pasti bagus, pasti ada yang hati-hati juga, ada yang bodong takutnya. Nah ini kita panggil guru kita nih, mohon izin nih Habib Nabil. Bib, izin Bib. Ini dengan banyaknya kepenipuan, orang pengen singkat, pengen mudah dari rumah bayar zakat karena nggak perlu keluar dari rumah lewat aplikasi. Nah tapi ini apa yang harus dilakukan? Takutnya aplikasinya bodong, nggak nyampe zakatnya. Mohon izin penjelasannya, Fadhol Bib. Baik, izin Prof. Waryono, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Ya insya Allah kita tadi dikatakan sekarang sudah hari ke-21. Saya ingin sampaikan tadi terkait dengan sampai apa enggak zakat kita. Pertama di dalam hadis dikatakan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Rasul SAW, ya annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iftarada, memfardukan alaihim kepada mereka, yaitu seluruh orang yang beriman kepada Allah, untuk tu'khadu, ya, jadi sadaqatan, sedekah dalam artian zakat yang diambil min aghniyaihim, dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, ya, dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Nah terkait dengan hadis ini ya dikatakan jumhur ulama ya fuqaha di dalam madhab menyatakan bahwa afdolnya yang namanya zakat itu diberikan kepada orang di daerahnya yang mustahik. Tadi Ustadzuna Maulana sudah menjelaskan ada 8 asnaf yang berhak. Nah itu yang paling afdol ya. Imam Ibnul Munzir misalnya di dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kalau misalnya orang-orang di situ masih banyak yang fakir lalu dibawa keluar, itu makruh hukumnya gitu ya. Nah jadi makruh hukumnya tapi tetap sah ya, tapi makruh gitu ya. Sementara Imam Nawawi menyatakan tergantung kondisi orang-orang itu. Kalau di daerah lain tuh lebih membutuhkan maka boleh dibawa untuk ke daerah yang lain. Nah kemudian tadi tentang aplikasi bagaimana? Zaman dulu nggak ada aplikasi. Nah oleh sebab itu saya ambil fatwanya ulama kontemporer. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Said Sabiq di dalam Fiqh Sunnah, Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam Fiqh Zakat menyatakan bahwa aplikasi itu sah, boleh. Ya karena dia juga sama sepanjang ada beberapa syarat. Yang pertama adalah pastikan bahwa lembaga itu betul-betul kredibel. Jadi dilihat laporannya. Kemudian yang kedua Mas Fadli adalah tersertifikasi apa enggak. Sehingga enggak kita pastikan bahwa itu jangan sampai bodong. Nah, Masya Allah. Insya Allah yang tersertifikasi mah aman. Sampai pasti zakatnya gitu ya Bib ya. Harus lapor sama Bapak. Iya Masya Allah, di bawahnya Bapak soalnya. Di bawah Pak Prof. Iya. Harus punya izin. Harus punya izin. Jazakallah khair, makasih banyak Habib ilmunya. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau coba bacakan dulu, ada pertanyaan masuk dari jamaah nih ya.
Pertanyaannya bagus dari @zakia.elia. Ini. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua sudah bercerai, yang wajib membayarkan zakat anak-anaknya siapa? Ibu atau ayah? Jawabannya adalah siapa yang menanggung. Menanggung dalam arti apa ya? Yang menanggung dia. Oh, Mau tahu? jadi bisa dua-duanya atau bagaimana? Tunggu dulu. Pokoknya jamaah jangan tidur. Oh, iya, Biasanya benar. tidur. Ikutin terus Islam Tindas Benar. sampai kelar. Karena kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Masih bahas. Jadi bisa tergantung.